kering rohaninya. Karena mereka bukan hamba dari firman Tuhan. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan Philip Mantova, di mana dia mengatakan kalau gereja tradisional kering rohaninya. Berikut ini. Aku paham ini. Dan hari itu, pada waktu dia berada di tengah-tengah gereja yang kepenuhan Roh Kudus, dia merinding misalnya. Tapi yang membuat dia masuk kerajaan Allah bukan merindingnya. Yang membuat dia masuk dalam kerajaan Tuhan adalah firman. Makanya gereja karismatik kadang-kadang lemah di apa? Pengajaran. Tapi not our church. Justru orang yang penuh Roh Kudus pasti kuat pengajarannya. Karena biasanya tanpa bergantung dengan kuasa Roh Allah, kita hanya dapat pengetahuan dan teori. Tetapi kalau ada Roh Tuhan di dalamnya, itu firman jadi hidup dan menjadi kedalaman seperti sungai yang nggak berhenti sampai tumit kaki, tapi hingga berenang. Harus ada kedalaman. Coba lihat gereja tradisional nggak terbuka sama karya Roh Kudus, kuat apanya? Teachingnya. Tapi kering rohaninya. Nanti Anda pulang ambil. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengwahyukan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memimpin orang untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus adalah membawa gereja masuk ke dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memenuhi orang-orang yang taat dan memelihara kebenaran. The spirit of the truth. Jangan percaya orang, Roh Kudus bekerja, tapi tidak khotbah kebenaran. Itu omong kosong, ini penipu. Saudara-saudara, begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang besar, yang bisa menarik puluhan ribu orang lain, tapi mereka membawa orang kepada pengalaman mereka, bukan membawa mereka kepada Alkitab. Berapa besar, berapa sukses gereja mereka? Percuma, karena mereka bukan hamba dari firman Tuhan. Baru 3 hari yang lalu di Hong Kong, ada seorang Tionghoa yang menjadi orang Kristen beserta 4 wanita yang lain datang kepada saya setelah saya khotbah. Sekarang saya masuk Kristen, suamiku susah payah menjadi orang Kristen, tetapi kita ikut satu kebaktian di mana seorang pendeta berkhotbah lalu yang mau Roh Kudus datang ke depan. Engkau mau Roh Kudus? Engkau tidak mau Roh Kudus? Kalau digertak ini semua ketakutan. Perlu diketahui, gereja tradisional bukan hanya menekankan bahwa ajaran harus kembali kepada Alkitab. Ajaran harus benar, tetapi kehidupan juga harus dilandasi oleh firman Tuhan. Lihat saja kehidupan bapak-bapak gereja, bapak-bapak reformasi. Apakah kehidupan mereka kering rohaninya? Justru, kerohanian mereka lebih besar jika dibandingkan dengan Philip Mantova itu. Philip Mantova itu berbicara dengan sembarangan. Kalau kamu mengaku ada Roh Kudus, tetapi yang sering kamu ajarkan adalah hal-hal yang praktis-praktis, kesembuhan-kesembuhan, usir-usir setan dan lain sebagainya, yang juga diajarkan oleh agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lain, dan bukan tentang Kristus, Allah yang menjadi manusia, hidup, mati, dan bangkit bagi manusia. Jika tidak ada itu di setiap khotbahmu, maka sesungguhnya kamu tidak ada Roh Kudus. Sebab tugas Roh Kudus adalah membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada pengenalan akan Kristus. Gereja tradisional memiliki pandangan yang mendalam tentang hubungan antara firman Tuhan, karya Roh Kudus, dan kehidupan gereja. Kritik terhadap pernyataan bahwa gereja tradisional tidak terbuka sama karya Roh Kudus sehingga hanya kuat pengajarannya tetapi kering rohaninya dapat dilakukan dari beberapa sudut pandang. Pertama, pentingnya firman Tuhan. Gereja tradisional ini menekankan bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan gereja dan individu. Dalam pandangan ini, pengajaran yang kuat dan alkitabiah dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan rohani yang sehat. Gereja yang berfokus pada pengajaran firman Tuhan tidak dapat dianggap kering rohaninya hanya karena penekanan pada pengajaran. Sebaliknya, pengajaran yang baik dianggap sebagai sarana di mana Roh Kudus bekerja untuk mengubah hati dan kehidupan umat. Kedua, peran Roh Kudus. Roh Kudus dalam gereja tradisional bukan hanya dianggap sebagai kekuatan yang memberikan pengalaman emosional, tetapi sebagai pribadi yang aktif dalam menerapkan karya keselamatan Kristus dalam kehidupan orang percaya.
Melalui pengajaran yang kuat dan alkitabiah, Roh Kudus menginsafkan, menguatkan, dan memimpin umat dalam kebenaran. Dengan demikian, gereja yang berpegang pada pengajaran yang solid tidak mengabaikan karya Roh Kudus. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Ketiga, keterbukaan terhadap karya Roh Kudus. Kritik terhadap pernyataan tersebut juga dapat ditujukan pada asumsi bahwa gereja tradisional tidak terbuka terhadap karya Roh Kudus. Banyak gereja dalam tradisi Reformed memiliki doktrin yang jelas tentang bagaimana Roh Kudus bekerja, dan mereka mengakui pentingnya pengalaman spiritual yang otentik. Keterbukaan terhadap karya Roh Kudus tidak selalu berarti mengabaikan pengajaran, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa Roh Kudus dapat bekerja melalui pengajaran tersebut dan melalui kehidupan sehari-hari umat. Keempat, pengalaman spiritual dan kesehatan rohani. Sementara beberapa orang mungkin mengaitkan pengalaman emosional dengan kesehatan rohani, gereja tradisional mengajarkan bahwa kesehatan rohani yang sejati datang dari pemahaman yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Dalam konteks ini, kering rohaninya dapat dipahami sebagai kurangnya pemahaman dan penerapan teologi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang sifat Allah, karakternya, dan rencananya untuk umat manusia, mereka mungkin merasa kehilangan arah dan tujuan dalam hidup mereka. Kekeringan rohani seringkali muncul dari ketidakmampuan untuk berhubungan dengan Allah secara intim, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesibukan, pengaruh duniawi, atau bahkan keraguan yang mendalam. Untuk mengatasi keringnya kesehatan rohani, penting bagi individu untuk terlibat dalam praktik-praktik spiritual yang dapat memperdalam pemahaman mereka tentang Allah. Ini termasuk membaca Alkitab secara teratur, berdoa, dan bersekutu dengan sesama percaya. Melalui kegiatan ini, seseorang dapat menemukan kembali kasih dan anugerah Allah yang pada gilirannya akan membangkitkan semangat dan memberikan kekuatan baru. Lebih lanjut, dalam konteks gereja tradisional, pemahaman yang mendalam tentang keselamatan melalui Kristus menjadi sangat penting. Kesadaran akan pengorbanan Kristus dan kasih Allah yang tak terhingga dapat membawa transformasi yang signifikan dalam hidup seseorang. Ketika seseorang menyadari betapa besar kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, mereka akan lebih mungkin untuk mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati yang merupakan tanda kesehatan rohani. Selain itu, pengakuan terhadap dosa dan kebutuhan untuk bertobat juga merupakan elemen penting dalam mencapai kesehatan rohani. Dalam gereja tradisional, pengakuan ini bukan hanya sekadar tindakan ritual, tetapi juga merupakan pengakuan yang tulus akan ketidakberdayaan kita tanpa bantuan Allah. Melalui pengakuan dan pertobatan, individu dapat mengalami pembaruan dan pemulihan yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Kesehatan rohani juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dan menjalani hidup dalam komunitas. Dalam tradisi gereja tradisional, pentingnya gereja sebagai tubuh Kristus tidak dapat diabaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.